Ya, sekali lagi saya mewakili Departemen Pemuda mengucapkan selamat datang buat rekan-rekan semua pemuda nasional yang baru bergabung di acara JDPN kita yang pertama di tahun 2024. Saat ini kita akan dilayani oleh teman-teman dari Biro Sulut untuk bersama-sama kita memuji, menyembah Tuhan, pujian dan penyembahan, dan pembawa firman Tuhan atau pembicara kita pada kesempatan malam hari ini adalah Kak Chow Simin, Bendahara Umum GKII. Wah, ini luar biasa sekali. Kita mendapatkan kesempatan yang berharga pada malam hari ini. Kita dilayani oleh hambanya dan juga secara khusus rekan-rekan yang ada di Sulut. Karena itu, mari rekan-rekan semua kita akan memulai GDPN kita yang pertama dan masih ada waktu untuk rekan-rekan semua bisa menghubungi teman-teman pemuda, mengajak mereka semua untuk hadir di JDPN malam hari ini dan kita menikmati berkat Tuhan. Mari jangan sia-siakan kesempatan ini, undang sebanyak mungkin teman-teman pemuda yang ada di gereja lokal, di Kopda, di Biro, dimanapun berada. Mari untuk segera join di JDPN kita yang pertama di tahun 2024 ini. Dan kita akan mulai. Apakah sudah siap teman-teman dari Studio 1 yang ada di Sulawesi Utara, di Manado? Siap? Kak Septi, bagaimana? Dan Siap, rekan. Kak, siap. Aman. Oke. Ya, saya serahkan kepada teman-teman Biro Sulut, rekan-rekan Biro Sulut untuk bisa memimpin pujian penyembahan kita di kesempatan malam hari ini di JDPN kita yang pertama. Saya persilakan. Ya. Shalom, puji Tuhan, bersyukur untuk hari ini teman-teman. Harapannya kakak-kakak sekalian yang ada di tempat masing-masing dalam keadaan yang sehat ya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu lagi di jaringan doa pemuda nasional. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama mau memuliakan Tuhan Allah yang luar biasa. Sebelum kita melanjutkan pujian dan penyembahan kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Dan untuk doa pembukaan, saya mohon dipimpin oleh Kak Agus selaku Ketua Biro Kalimantan Utara. Sekali lagi dipimpin oleh Kakak Agus, Ketua Biro Kalimantan Utara. Kepada Kakak Agus dipersilakan. Sepertinya Kak Agus ada masalah dengan jaringan, Kak. Oke, kalau begitu untuk doa buka. Untuk doa buka, saya persilakan kepada Kakak Vikaris Sri Septiani selaku Ketua Biro Sulawesi Utara. Baik rekan-rekan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat bersekutu bersama-sama pada malam hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyerahkan rangkaian ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berdoa menyerahkan setiap hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Berdoa menyerahkan setiap jaringan yang kami gunakan masing-masing. Tuhan tolong agar dapat menjadi jaringan yang baik, sehingga kami tidak terhalang dalam pujian penyembahan kami pada malam hari ini. Terpuji nama Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami membuka rangkaian ibadah jaringan doa pemuda nasional pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan teman-teman sekalian, saya mau ajak kita semua memuji Tuhan di malam hari ini. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam seluruh kehidupan kita, dalam masalah baik ataupun apapun itu, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini, sebab Tuhan baik. Mari dengan penuh sukacita kita mengangkat pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur,
dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga yang segenap hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita angkat pujiannya sekali lagi, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dan segenap hati naikkan pujian. Katakan sebab Tuhan baik. Amin. Ini yang kami percaya Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji nama Tuhan, itu yang kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita masih sama-sama memuji Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat pujian dan nyanyian kemenangan iman nomor 212, sejak ku terima Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Kita yakini bahwa ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, ada perubahan yang luar biasa yang terjadi untuk memuliakan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Ajaib jadilah padaku sejak Yesus ku terimalah. Ada terang dalam hati dan harap penuh sejak Yesus ku terimalah. Sejak
kita telah bersuka cita karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saat ini teman-teman, kita mari menyiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati lagi dengan uraian firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bendahara Umum Gereja Kemah Injil Indonesia, Kak Chow Simen. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Di malam hari ini kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, dalam keadaan apapun, ketika dalam keadaan limpah ataupun kurang, dalam keadaan kuat ataupun lemah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang terus mempesona hati kita. Mari kita angkat pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bersama-sama kita mengangkat pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah ataupun kurang Tuhan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hati kami, yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang, ini iman kami Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari dengan iman kita katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Mu Tuhan sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena
Kak Chow Siman dipersilahkan. Mari kita Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang Kau anugerahkan bagi kami, khususnya melalui jaringan doa Pemuda Nasional Gereja Indonesia dengan semua rekan-rekan yang sudah hadir pada saat ini di ruang Zoom. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan dan pujian. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, serta juga memasuki doa-doa kami dan juga segala hal yang kami lakukan di dalam ibadah ini. Tuhan, Engkau yang dimuliakan di atas seluruh penyembahan kami. Tuhan juga yang berfirman kepada kami, maka Tuhan menolong kami untuk mengerti firman-Mu sebentar kami baca dan kita merenungkan urapi hamba-Mu, supaya menjadi berkat. Demikian juga berkati sekali lagi semua sarana perangkat kami gunakan, baik itu laptop, HP, internet, semua berjalan dengan baik sehingga tidak ada gangguan selama Zoom ini berlangsung. Terima kasih Tuhan, kami minta anugerah-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, selamat malam rekan-rekan semua. Shalom. Belum. Ya, puji Tuhan. Terima Apa, kasih. ya? Ya, Nama Ibu? untuk kesempatan buat Kak Ibu ya, Dedi, rekan saya yang baik hati, ya, yang juga bersama Departemen Pemuda beri saya kesempatan untuk membuat renungan pada malam hari ini. Saya merasa menjadi muda bersama dengan teman-teman semua ya. Ketikanya ada wajah yang lebih tua dari saya, sekalipun umur saya lebih tua. Ya. Kalau nanti ditanya rahasia mudanya, nanti kita bicara lagi kesempatan. Ya, yang jelas melayani Tuhan dengan sukacita, ya, tanpa pamrih, dengan sepenuh hati. Itulah, ya. Jangan jadi beban ya, melayani itu dengan sukacita karena anugerah Tuhan bagi kita. Baik teman-teman sekalian, saya ingin membuat renungan dalam bentuk renungan pada malam hari ini di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ya, ayat 6 sampai 11. Kita perhatikan ayat kita masing-masing, saya membaca dulu ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 11 yang berkata demikian. Saya masih baca terjemahan baru yang lama punya ya. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Saudara saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin membawa tema renungan kita dari ayat yang kita baca di ayat 7 bagian B ya. Latihlah dirimu beribadah. Di slide selanjutnya. Ini tema yang akan saya bawa kita ya. Nah, saya lihat latihlah dirimu beribadah. Bisa slide selanjutnya. Bisa bantu slide saja. Habis ini. Terserah, mari kita perhatikan. Oke, kita perhatikan dulu apakah makna dari kata latihlah dirimu beribadah. Pertama, kata beribadah yang dipakai di dalam ayat ini adalah dari kata eusebion, bahasa Yunani-nya, kemudian bahasa Inggris atau godlines ya. Lebih tepatnya disebut juga kesalehan. Jadi beribadah di sini adalah kesalehan ya. Sedangkan ibadah kebaktian yang biasa kita pakai itu nama latrio atau proskunio.
Jadi makna ibadah yang ada di sini yaitu kehidupan saleh karena ketaatan pada agama atau Injil. Itu makna ibadah yang ada di dalam ayat yang kita baca. Kemudian yang kedua, dari kata latilah. Ya, kata latina adalah dari kata gumnase, kata kerja atip ya dalam bahasa Yunani. Ini berkaitan dengan disiplin. Jadi kata latin ini adalah berkaitan disiplin. Dari kata ini muncul kata yang kita kenal sekarang nge-gym ya atau gym, yaitu latihan fisik yang berhubungan dengan kesimetrasan otot dan tubuh. Ya mungkin di sini ada yang suka nge-gym ya. Nah ini akar kata dari latilah di sini, gunamse atau nge-gym ya. Jadi kesimpulannya kata latih ini adalah giat disiplin diri kita untuk hidup taat kepada Injil dalam seluruh bidang hidup. Ya, baik, silakan lanjut. Saudara kasih Tuhan, saya ingin membagi kepada kita ada alasan mengapa ibadah itu perlu dilatih. Ya, mari kita perhatikan alasan yang pertama adalah bahwa supaya kita dapat menjadi pelayan Kristus yang baik. Ayat 6 ayat 11 ya. Dengan selalu memberikan hal itu kepada saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Terdidik dalam soal pokok iman kita dan dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ayat 11, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Sebagai seorang pemimpin pemuda, ya, saudara dan saya adalah pemimpin yang Tuhan percayakan. Kita diminta untuk menjadi pelayan Kristus yang baik, ya. Pelayan Kristus ya, bukan pelayan diri kita sendiri. Harus menjadi pelayan Kristus yang baik. Pelayan Kristus yang baik itu harus sehat secara rohani. Bagaimana kita bisa sehat secara rohani? Yaitu bahwa kita perlu disiplin rohani kita. Kalau kita lihat dari ayat penekanannya dikatakan dengan selalu mengingatkan, ya. Perhatikan lagi, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Ya bagaimana saudara sebagai pemimpin, kita sebagai pemimpin mau mengajarkan, mengingatkan ya orang-orang kita pimpin, rekan-rekan kita ini kalau kita sendiri tidak melakukan. Ya. Jadi kita perlu mendisiplinkan diri kita dulu supaya kita dapat mengajar orang lain. Lalu penekanan yang selanjutnya katakan terdidik dalam pokok-pokok iman. Seorang pelayan, seorang pemimpin belum ya, masih di nomor 1. Seorang pelayan, seorang pemimpin, kita terdidik dalam pokok-pokok iman. Jadi sebagai seorang pemimpin pemuda, saudara saya harus terus belajar, mengerti doktrin-doktrin yang sehat, pengajaran-pengajaran yang sehat, ya, kebenaran-kebenaran yang hakiki, sehingga kita dapat mengajarkan, ya, pengajaran yang benar kepada orang-orang yang kita ajar. Paulus mengingatkan Timotius supaya untuk sentiasa mengikuti ajaran yang sehat, ya. Yang dikatakan untuk mengerti ajaran sehat, saudara perlu belajar terus, ya, karena mendalami firman Tuhan. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan menjadi dasar ukur kita. Tentu dalam pengertian bahwa kita perlu ya untuk menafsirkannya dengan baik, belajar dengan baik, sehingga orang-orang kita ajar, mereka punya dasar yang sehat, kelak ya mereka menjadi orang dewasa, kelak mereka jadi pemimpin, kelak mereka ada di mana, ya mereka punya pegangan yang sehat dalam kehidupannya, sampai nanti bahkan berumah tangga ya, karena saat ini kita sedang berbicara tentang pemuda. Yang kedua saudara, mengapa ibadah itu perlu ya dilatih? Kedua. Slide selanjutnya. Mengapa ibadah itu perlu dilatih? Supaya pikiran kita dibersihkan dari ajaran-ajaran lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita perlu mendisiplin diri kita untuk beribadah supaya firman Tuhan itu membersihkan ya
kita dari segala bentuk pikiran, ya terutama kalau kita lihat di konteks sini, ajaran-ajaran lama ya. Di sini kalau saudara membaca dikatakan begini, ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Saudara, kalau kita lihat konteksnya, di sini Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Bukankah Timotius seorang hamba Tuhan? Kenapa seorang hamba Tuhan? Paulus mengingatkan kepada Timotius, tapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Saya menarik kesimpulannya bahwa sekali lagi itu berarti bahwa Paulus sudah mengajarkan ya bahwa setiap kita ada pikiran, setiap kita ada sesuatu yang memang sudah tertanam mungkin dari masa kecil sampai tua, ajaran-ajaran yang melekat sehingga itu bagaimanapun mempengaruhi ya, cara kita berpikir, mempengaruhi kehidupan kita ya sampai kepada kita berteologi ya. Sebabnya ajaran-ajaran lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu hanya bisa dibersihkan dengan cara apa? Kita semakin disiplin untuk melatih diri beribadah. Sekali lagi kata beribadah di sini bukan datang ke tetapi adalah berbicara bagaimana kita mendisiplinkan diri untuk menjadi lebih saleh. Kalau saudara perhatikan di sini, Paulus menyebutkan jauhilah tahayul, dongeng ya. Kalau dongeng itu kan adalah cerita yang tidak pernah terjadi. Itu kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia. Cerita yang tidak pernah terjadi. Tahayul itu sesuatu yang ayat belaka. Kepercayaan kepada sesuatu yang sakti padahal tidak sakti. Jadi jangan apa maksudnya? Mungkin banyak pemuda-pemuda kita ya, mereka masih terikat dengan ajaran-ajaran dari nenek moyang, termasuk juga mungkin masih banyak terikat dengan kuasa-kuasa gelapan dan seterusnya. Ya saudara, tentu bukan hanya kita butuh mereka sekedar percaya Yesus, tapi mereka terus perlu bertumbuh dalam firman, sehingga mereka mengerti firman, mereka terus memahami kebenaran. Kebenaran itulah kalau kita baca di Yohanes pasal 8, yang dapat memerdekakan kita. Ya, melalui firman Tuhan, maka kita dimerdekakan. Ya, jadi semakin banyak, semakin mengerti seseorang akan firman Tuhan, dia bertumbuh, itulah yang membuat rohaninya sehat. Ya, rohaninya sehat. Jadi Bapak Ibu saya kasih Titus, jadi kita sendiri sebagai pemimpin dulu, ya, yang perlu untuk terus ya membersihkan diri kita dari pikiran-pikiran apapun bentuk yang menguasai, ya, yang mengganggu, yang menghambat dari pertumbuhan rohani kita. Ya. Karena kalau kita lihat sini sekali lagi Paulus mengingatkan baik itu dongeng, ya tahayul dan segala macam, yaitu dia ingatkan kepada Timotius supaya itu jangan dipercaya, ya dijauhi, kemudian bertumbuh di dalam firman. Terus saudara yang ketiga, saya tidak panjang lebar. Mengapa kita perlu, saya bantu saja. Mengapa kita ibadah itu perlu dilatih? Di dalam ayat 8 dan 10, supaya kita benar-benar mengalami janji Tuhan. Saya rasa saudara kasih Tuhan, sesuatu yang indah dan luar biasa. Ya, kita membaca Alkitab. Alkitab itu ada ketetapan Tuhan, Alkitab ada pengajaran, Alkitab ada peraturan, Alkitab ada banyak himbauan, ya. Tapi satu hal juga kita tahu bahwa Alkitab sendiri, kita menemukan di sana adalah janji-janji Tuhan. Ya, janji Tuhan kepada kita. Nah pertanyaannya, bagaimana saya dan saudara kita bisa betul-betul mempercayai janji Tuhan itu bagi kehidupan kita? Tadi ya kami pertemuan dengan dosen-dosen pimpinan di STTJFRI Jakarta ya. Saya cerita sedikit, kami sedang berbicara tentang ya hamba-hamba Tuhan. Dalam arti sekarang bagaimana minat orang
mau menjadi hamba Tuhan. Yang kedua, bagaimana para hamba mati yang muda, ya seperti kita kurang yakin tentang panggilan. Ya, sehingga kalau pelayanan, ya, ini cerita teman-teman ya, pelayanan ditanya dulu, ya berapa gaji saya? Saya bilang begini, saudara, dulu saya sedikit kesaksian, waktu saya pertama masuk sekolah Alkitab, saya selalu ingat lagu itu mungkin tidak disukai orang. Ya, ku kirim kau kerja dan tak diupah, tak dikasih, tak dikenal orang, ya seterusnya ya. Nah, mungkin banyak orang protes lagu itu. Nah, masa siapa yang mau kerja dan diupah? Tapi saya lihat bahwa makna lagu itu mengajar kepada kita, ya mengajar kepada kita bahwa melayani Tuhan itu bukan untuk mencari upah. Itu maksudnya sebenarnya. Memang Tuhan mengirim kita untuk melayani. Masalah kita melayani Tuhan, kita berpegang teguh kepada janji Tuhan. Tapi persoalannya, bagaimana kita benar-benar mengalami janji Tuhan, saudara perlu melatih diri untuk beribadah, bertumbuh atas firman Tuhan, atas kepercayaan kepada Tuhan. Berani untuk bertumbuh dalam satu proses. Ya, saya ingat kembali ke surah baca Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur ya. Yesus berkata bahwa carang yang mau berbuah itu dibersihkan supaya dia lebih banyak berbuah. Ya, kalau saudara dan saya benar-benar mau mengalami janji Tuhan, siaplah ya untuk dibersihkan Tuhan, siaplah untuk belajar, ya, siapkan disiplinkan diri kita untuk percaya kepada Tuhan, bukan cuma sekadar percaya, tapi betul-betul dikatakan tadi seperti maksud adalah bahwa melatih diri untuk kuat secara rohani, membangun kesalahan kita, membangun kepercayaan kita. Ini proses, saudara ya. Saya coba merenungkan Yesus melayani usia 30 tahun, semua kita tahu ya. Berarti saya dapat katakan 30 tahun dia sedang proses belajar, ya. Murid-murid Yesus ya 3 tahun lebih full proses belajar dan kemudian mereka diutus. Musa 80 tahun ya proses belajar dan diutus. Ya. Kalau kita simpulkan bahwa untuk memegang janji Tuhan itu butuh suatu proses kedekatan untuk mempercayainya. Demikian mungkin teman-teman pelayanan di pemuda. Ya. Kita perlu melatih diri kita supaya kita sendiri yang betul-betul percaya kepada janji Tuhan. Saya seringkali bergurau gini saya suka dengar worship leader itu kalau pimpin pujian, ya lagunya Yesus baik. Apakah saudara percaya Yesus itu baik? Percaya. Ya. Tapi pertanyaannya, kita benar-benarkah percaya Yesus itu baik? Dan benar-benar dia baik buat kita? Dan betul-betulkah kita mengalaminya? Bagaimana kita dapat mengalaminya? Kita dapat mengalaminya jika kita betul-betul mendisiplinkan diri untuk ya, beribadah, melatih diri, sehingga kita mampu pegang teduh kepada janji Tuhan. Semua kita hafal. Ya. Injil Matius pasal 6:33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Gampang ya hafalnya. Tetapi semudah itukah bahwa saudara mempercayai janji Tuhan? Kalau kita betul-betul ya mengutamakan kerajaan Allah, Tuhanlah yang akan menambahkan hal-hal yang lain kepada kita. Saya percaya hanya saudara dan saya telah lulus, telah sungguh telati, kita yang dapat mengalami janji Tuhan. Seringkali kita lebih gampang ya terima tawaran janji iblis daripada kita berpegang pada janji Tuhan. Saudara, kesimpulannya, saya terakhir. Ya, mari kita menjadikan ibadah sebagai gaya hidup Kristen. Yang perlu kita persiapkan dengan serius, karena ibadah adalah relasi kita dengan Allah yang suci dan untuk kebutuhan rohani kita sendiri. Bukan untuk orang lain yang diuntungkan, tapi diri kita sendiri.
Fokus pendekatan saya kepada kita sekalian sebagai pemimpin ya, pemuda di biro di daerah. Kita tidak hanya menjadi pemimpin, tidak hanya menjadi pelayan, tapi ingat Tuhan mau kita jadi pelayan yang baik. Pelayan yang baik ada dimulai dari melayani diri sendiri dengan cara apa yang kita belajar hari ini, latihlah dirimu beribadah. Sekali lagi, ini bukan kebaktian perkumpulan, tapi disiplinkanlah ya dirimu dalam kesalehan. Ya, demikian renungan buat kita hari ini. Dan mari Bapak Ibu, teman-teman semua ya, anak-anak muda, ya kita serius untuk bertumbuh secara pribadi, sehingga baru bisa membawa dampak bertumbuh bagi orang lain. Ya, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami terbatas untuk belajar firman-Mu, tapi Roh Kuduslah yang punya firman, menggenapi, menyempurnakan, mengajar lebih daripada apa yang dapat kami pelajari. Fokus kami malam ini adalah sebagaimana tema firman Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Kami telah belajar 3 alasan pokok kami perlu melatih diri untuk beribadah. Biarlah apa yang telah kami pelajari, Tuhan menolong supaya itu betul-betul kami alami. Sehingga kami bukan saja menjadi pengajar, bukan saja menjadi pelayan, tapi kami menjadi pelayan yang baik. Namun sebagai pelayan yang baik, kami perlu melatih diri begitu rupa. Kami juga perlu membersihkan diri kami dari segala pikiran, dari segala masa lalu yang mengganggu dalam pertumbuhan rohani kami. Demikian juga kami perlu untuk dapat menjadi pelayan-pelayan yang baik, supaya orang-orang kami layani adalah sehat adanya, oleh karena kami telah melatih diri begitu rupa untuk menjadi pelayan-pelayan yang baik itu ya Tuhan. Sempurnakanlah pemberitaan firman-Mu, teguhkanlah dan mataikanlah, dan berkati untuk ibadah kami selanjutnya. Nama Tuhan dimuliakan. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan teman-teman. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan itu tidak lalu begitu saja, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman untuk hidup memuliakan Tuhan. Saat ini kita masuk dalam pokok-pokok doa. Pokok-pokok doa ini nanti akan dipimpin oleh Kak Brian Marpai. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita menyembah Tuhan dengan pujian dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 96, Aku Memerlukan Dikau ya Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini. Kita mau mengatakan bahwa setiap waktu dalam kehidupan kita memerlukan Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku
perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kepada Kakak Brian, saya persilakan. Ya, shalom teman-teman. Apakah dengar suara saya? Dengar Kak Brian. Oke. Ya, Kak Brian. Iya, terima kasih kakak-kakak sekalian. Kita akan masuk di dalam pokok doa kita malam hari ini. Dan saya akan bagi dalam 4 sesi teman-teman. Jadi di sesi pertama, kita akan berdoa untuk Badan Pengurus Pusat, kemudian kita doakan Badan Pengurus Wilayah dan Badan Pengurus Daerah. Jadi kita berdoa untuk seluruh pengurus yang ada, demikian juga yayasan-yayasan dan lembaga pelayanan yang ada di bawah naungan Gereja Kemah Injil Indonesia, seperti Kalam Hidup dan Sekolah Tinggi Teologi. Kita juga berdoa untuk pembangunan kantor pusat yang sedang berjalan saat ini dan mungkin juga sudah dalam proses finishing atau perampungan. Kita berdoa supaya ada dana, ada biaya yang bisa tercukupi untuk proses pembangunan ini. Kita juga berdoa untuk program kerja dari Badan Pengurus Pusat untuk tahun ini, dalam tahun berjalan. Kiranya Tuhan menolong untuk hamba-hamba Tuhan dari BPP. Kiranya dimampukan oleh Tuhan, Pak Pendeta Daniel Ronda, Pendeta Charles Simon, Pendeta Sasdiman, kita berdoa. Kemudian kita berdoa juga untuk persiapan Rakernas 3 yang akan dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur, di tanggal 30 April sampai dengan tanggal 3 Mei 2024. Jadi kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa tersebut. Jadi kita buka mic-nya, kita buka suara dan kita berdoa semua. Dan nanti saya minta kesediaan dari Kak Yohanes Lahang selaku Ketua Kopda untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita buka suara dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan. Bapa di surga, terima kami kasih mengucap Tuhan syukur untuk kesempatan kepadamu yang indah malam hari ini Malam dalam hari ini, CDPM kasih yang setiamu, pertama tahun 2024. di mana kami Dan boleh Bawa di dalam berkumpul doa kami dalam Tuhan kami Tuhan, kami untuk Zoom, Badan Pengurus Pusat, Badan dan Pengurus kami Wilayah, bisa dan Badan Pengurus Daerah, beribadah bersama, menyembah para Tuhan, mengagungkan nama pengurus Tuhan. yang ada di dalamnya Kami Tuhan, juga yang boleh memberikan mendengarkan kesehatian, firman memberikan Tuhan kemampuan, dan yang telah motivasi hati yang menguatkan kami benar di melalui hadapan hamba-Mu, Tuhan berikan ketika yang mereka Pendeta Charles Simon. ada Terima di dalam kasih. kepengurusan Kami yang mau ada baik di berdoa dan aras pusat, wilayah, serahkan ke daerah, dalam bahkan tangan-Mu Kecamatan untuk Tuhan. Kami berdoa seluruh supaya apa pengurus yang mereka BPP, kerjakan, seluruh hal Pendeta yang sudah Daniel Ronda, Pendeta dicanangkan untuk dikerjakan menjadi program kerja di tahun ini. Stiman, Pendeta Tuhan, Charles Simon, kiranya mari semua itu memberkati mendatangkan hormat dan hamba-hamba-Mu, kemuliaan bagi nama-Mu ya kiranya Bapa. hamba-hamba-Mu Dan juga ada bisa kerjasama yang baik melayani dengan yayasan dan lembaga-lembaga pelayanan Karakers di di bawah tingkat naungan nasional, GKI, yang ada kita Kalam Hidup, urapi Tuhan, CMA, dipakai Tuhan lembaga secara misi, luar biasa bahkan juga untuk mungkin memajukan kaum pelayanan pekerjaan profesional, Tuhan. juga Di kiranya setiap peduli wilayah ada segala hal yang aturan dikerjakan wilayah Tuhan, segala bentuk pelayanan, kerjasama, dan mari semua untuk pakai mendatangkan setiap kemuliaan-Mu ketua ya wilayah Tuhan, yang ada, untuk berkati kerajaan-Mu bisa dan juga kehendak-Mu yang terjadi. rancangan tangan Berkat dari bagi Indonesia, pekerjaan menjadi Tuhan. berkat bagi Demikian juga dengan wilayah-wilayah, tingkat setiap wilayah yang ada di Badan Indonesia ini, Pengurus Daerah, bagi Tuhan Yesus, masyarakat, mari menolong bagi gereja Tuhan, ya hamba-Hamba-Mu kemuliaan-Mu yang ya ada di Bapa. Terima seluruh kasih Tuhan. daerah, Juga berdoa untuk pergumulan pelayanan pembangunan Gereja kantor Kemah Injil pusat yang sedang Indonesia direnovasi. dapat Tuhan juga dipakai yang Tuhan dengan mencukupkan luar biasa untuk kebutuhan yang membuat diperlukan, biaya yang diperlukan. Bahkan juga yayasan dan kami rindu lembaga Tuhan, pelayanan seperti bangunan Kalam renovasi yang Hidup. ada ini, pelayanan boleh Tuhan semakin Yesus, mari berjalan dengan menolong baik. Terima kasih Kalam Tuhan. Kita Hidup, juga berdoa untuk kiranya
persiapan Rakernas 3 yang akan dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 30 April sampai tanggal 3 Mei Demikian nanti juga Tuhan. dengan Tuhan yang menolong panitia yang bekerja, Pak TTSTT Nixon yang bersama ada dengan di seluruh bawah panitia, pelayanan kiranya berkesah hatian dan pelayanan gereja mereka Kemajuan bekerja dengan Indonesia, sungguh-sungguh takut terus akan juga mari Tuhan. menolong Ya, hamba-hambamu apapun yang mereka yang kerjakan melayani menjadi di berkat sana. bagi Kami semua berdoa untuk panitia yang bekerja, pembangunan bahkan kantor bagi pusat seluruh yang sedang peserta berjalan Rakernas dan nantinya mungkin ya Bapak, sudah untuk dalam kemakmuran proses kemuliaan nama. perampungan. Terima Tuhan kasih Yesus, Tuhan, mari inilah menolong. Tuhan Yesus, doa mari kami untuk memampukan pengurus hamba-hambamu pusat supaya wilayah daerah proses akan pembangunan segala hal dapat yang berjalan menjadi dengan program baik. kerja di tahun ini. Mungkin juga sedang Kiranya bergumul keuangan, Tuhan yang dana. sertai, Tuhan yang Tuhan mari berkati. percukupkan Terima dana kasih biaya Bapak. Haleluya. sehingga proses Terima pembangunan kasih. dapat terselesaikan dalam waktu dekat. Bisa. Terima kasih. Tuhan berdoa untuk program kerja BPP pada tahun ini. Tuhan mari menolong. Tuhan mari memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami sangat mengucap syukur dalam kesempatan ini Tuhan. Kami telah berdoa untuk semua kegiatan-kegiatan yang ada dan dalam naungan Gereja Kemajuan Injil Indonesia ini. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menolong, memberkati, sehingga apa yang menjadi doa kami pada malam hari ini, biarlah itu semua dapat tercapai dan terlaksana sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Yohanes. Tuhan berkati. Kemudian kita masuk ke yang kedua, rekan-rekan. Kita berdoa untuk pengurus dan program pemuda nasional. Jadi kita berdoa untuk pengurus Departemen Pemuda. Ada 14 biro, kemudian ada kopda-kopda dan pemuda gereja lokal. Kita berdoa supaya pemuda-pemuda di lingkup pelayanan gereja Kemajuan Injil dapat menerima visi kesatuan itu, bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maju dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kita berdoa untuk hal itu. Kemudian kita berdoa juga untuk pertumbuhan tim mentor pemuda nasional yang telah mengikuti PVL, baik skala nasional, kemudian ya tingkat biro wilayah, serta kopda. Jadi target Depda itu 1000 pemimpin pemuda sebagai mentor. Jadi kita berdoa untuk hal-hal tersebut. Kemudian kita juga berdoa untuk program pelayanan di tahun 2024. Secara khusus kita berdoa untuk JDPN. Jadi malam ini merupakan JDPN pertama di tahun ini. Jadi kita berdoa untuk JDPN. Kemudian kita berdoa juga untuk rencana HUT Pemuda Nasional di tahun ini, yaitu dengan tema cinta bangsa, ya, bless the nation. Jadi kita berdoa untuk hal-hal tersebut, dan kalau ada yang terlintas di pikiran rekan-rekan atau teman-teman, silahkan didoakan. Nah, untuk mengakhiri sesi kedua, dengan penuh kasih saya minta Kak Agus selaku Ketua Biro Pemuda Kaltara untuk menutup sesi kedua ini. Mari kita buka suara rekan-rekan, kakak-kakak, dan kita berdoa untuk pokok doa yang kedua. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan pemuda Doakan nasional. pengurus departemen. Kami berdoa Biro Bapa di Pemuda surga, kami mengucap syukur dan pencapaian kami berdoa. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk kali di kekuatan Departemen Pemuda. kami berdoa ada gangguan Tuhan Hamba-hamba-Mu yang ada di Depda, Tuhan mari menolong kasih dalam harapan dari surga ada atas hamba-Mu Kak Dedi, sehingga hamba-Mu dapat kembali melayani
Tuhan ingin untuk menghadiri melayani Tuhan, Engkau. bagi Kami kebenaran Tuhan permintaan secara khusus pemuda yang Bapak untuk terima kasih ya Tuhan, tiap Kau daya. berkati setiap Kami Tuhan berdoa BPH, Kau dalam berkati seluruh kami yuk, dalam setiap visi kami 14 ya biro Tuhan, di seluruh Indonesia untuk menjalankan tugas bagi Tuhan anak Tuhan Tuhan menolong di gereja setiap yang ketua-ketua biro Hanya sehingga mereka dapat Tuhan, siswa, bertumbuh di dalam percaya menjadi selalu Tuhan, pemimpin berikan yang boleh kekuatan, menjangkau banyak dan orang padamu untuk dapat mengatur waktu dengan baik ya pemuda Tuhan. di memimpin jiwa-jiwa wilayah mereka masing-masing. Berdoa untuk Berkati Kak dan Brian dalam dalam kami berdoa kiranya mereka PKL nasional maupun PKL bendahara, kesatuan mereka bisa dikasihkan, mereka bisa bagikan kepada setiap anak-anak pemuda-pemudi di daerah kebutuhan Saya berdoa juga dan juga pertumbuhan di mentor pemuda nasional sebagai telah mengikuti PPL baik tingkat kami dapat nasional maupun tingkat keluarga, maupun tingkat Polda juga mereka hanya menjadi pemimpin melalui kita mengerahkan beberapa yang ada ya Tuhan, jangkau banyak orang banyak lagi Tuhan bisa bina mencintai generasi ini ya teman-teman anak muda yang baru Terima kasih kami juga pada gereja lokal, JDPN oleh Jebda Biro Jebda yaitu 1000 pemimpin pemuda sebagai mentor di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus pemuda menolong. di KI Berdoa juga untuk berperan berkat bagi bangsa di tahun anak-anak muda ada baik jaringan pemuda nasional yang pertama, setiap bulan Tuhan Yesus tolong sehingga masyarakat kami ada PN tolong kami kita bangsa, kami juga berdoa untuk setiap program yang baik sedang setiap bulan. ya Tuhan, Dalam nama Yesus berdoa juga ya Tuhan, pelayanan generasi ini pemuda Kau berkati ya di tahun Tuhan, 2024 sinergi kita bangsa Bless the Nation Hero, dan Tuhan Yesus akan menolong. Kopda maupun sampai gereja lokal. Terima kasih ya Bapak, terpilihkan namamu demi nama yang Terima kasih. setiap hal yang Ini doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan akan menjawab dalam nama tapi Yesus. untuk kerajaan-Mu dinyatakan. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Amin. Mari silakan Kak Agus. Silakan Kak Agus, selaku Ketua Pemuda Kaltara. Mungkin signal bisa minta kesediaan Kak Daud. Mari Kak Daud. Kak Daud Sekeus. Kepada Tuhan terima kasih, kami bersyukur bahwa kami dapat mengambil waktu untuk berdoa bagi Departemen Pemuda dalam seluruh kompleksitas pelayanan yang telah dikerjakan. Kiranya Tuhan akan terus menolong dan memberkati, dan apapun yang telah kami sampaikan berkaitan dengan arah gerak pelayanan kami di Pemuda Nasional sungguh dapat terus maju, bertumbuh, berkembang, dan bahkan sesuai selaras dengan visi dan misi Gereja Kemah Injil secara nasional. Terima kasih, kami berdoa memohon semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Daud. Selanjutnya di sesi ketiga, mari kita berdoa untuk anggota pemuda Gereja Kemah Injil Indonesia. Yang pertama kita berdoa untuk pertumbuhan rohani dan pergumulan studi dari setiap pemuda-pemudi kita di gereja lokal masing-masing, baik itu tingkat wilayah maupun daerah, Kopda. Kita berdoa untuk pekerjaan mereka, keluarga mereka, ada yang sudah berkeluarga, keluarga muda, mari kita berdoa untuk mereka. Kita berdoa untuk pemuda GKII, kiranya terus bertumbuh menjadi pemuda yang cinta Tuhan, cinta gereja Kemah Injil, cinta jiwa-jiwa, cinta bangsa, dan cinta keluarga. Kiranya melalui pemuda-pemudi gereja Kemah Injil bisa menjangkau pemuda-pemudi yang sudah terhilang. Ya, kita berdoa untuk hal itu. Kita juga berdoa untuk kebangkitan pemuda sebagai pelayan, secara khusus key person dan tim mentor pemuda di setiap aras, wilayah maupun biro maupun kopda,
Demikian juga di gereja lokal. Jadi mari kita berdoa untuk poin ketiga atau sesi ketiga ini, dan nanti yang akan menutup sesi ketiga, minta kesediaan dari Kak Titus bisa tutup dalam doa. Mari kita buka suara dan kita berdoa. Bapa, kami juga kembali bersyukur kepadamu untuk Tuhan, berdoa bagi berdoa seluruh pemuda untuk pergumulan gereja Indonesia ini, Bapa. pemuda Kami rindu Tuhan, baik itu seluruh wadah yang Tuhan berikan kepada kami, keluarga yaitu ini, gereja pergumulan Injil ini. dari Kami rindu anak-anak pemuda-pemudi kawan boleh tumbuh khususnya secara gereja rohani, Injil Indonesia bahkan ini melalui untuk pergumulan menolong studi mereka, ya, pekerjaan mereka, keluarga mereka, Tuhan Tuhan. Yesus memberkati Ketika mereka menghadapi kesulitan, justru menjadi kesempatan untuk mereka bertumbuh di jadikan dalam mereka Engkau. kepala dan bukan Jadikanlah ekor, mereka angkat mereka teguh naik dan kuat di dalam Engkau, Tuhan. Tidak menjadi mundur berkati mereka ketika dalam menghadapi persoalan, berbagai segi tapi justru di tengah-tengah pergumulan itu kehidupan mereka, menyata bangsa sempurna semua atas lini mereka. kehidupan masih mereka, Kasih Tuhan, yang sedang kuliah, memberikan yang jangkauan sekolah, untuk pemuda GKI yang sudah boleh terus bekerja, bertumbuh menjadi pemuda yang yang cinta telah Tuhan, membangun cinta rumah gereja, tangga. cinta Tuhan jiwa-jiwa, Yesus, cinta mari bangsa menolong. ini, Tuhan mencintai Yesus, keluarga mari mereka. memberkati Mereka punya hati pemuda untuk menjadi berkat berpelayan dimanapun mereka berada, dalam pemuda-pemudi gereja segala hal yang mereka Indonesia di kerjakan. seluruh Bahkan Indonesia. mereka punya hati Maju menjangkau khusus generasi mereka untuk lokal. sendiri, Tuhan Yesus jangkau memberkati anak mereka. muda yang Kami terhilang, berdoa untuk muda, entah kekecewaan, entah karena kondisi, karena pergaulan, atau mungkin segala hal tantangan yang ada. Kami rindu Tuhan mereka boleh saling menguatkan satu sama lain. Kami juga berdoa untuk kebangkitan pemuda sebagai pelayan, key person, berarti mentor pemuda di tiap aras, mulai dari wilayah maupun Jangkauan sampai di gereja lokal, kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Mereka benar-benar menghidupi peran cinta mereka. Tuhan, cinta Mereka bukan gereja, hanya kemah sekedar ini, menjadi anggota, tetapi cinta benar-benar jiwa, menjadi pemimpin di cinta dalam bangsa, Engkau, cinta menjadi keluarga, orang-orang yang supaya mencintai bisa Tuhan dan menjangkau mencintai gereja pemuda Tuhan, sehingga GKI yang dimanapun pada mereka hilang. berada dan Tuhan segala tolong, hal potensi yang Tuhan ada percayakan, banyak anak-anak mereka gunakan untuk muda melayani gereja Engkau, Injil bahkan Indonesia menjangkau, membimbing, ya, memuridkan terhilang. pemuda-pemudi yang Mari ada di tolong tempat sehingga mereka. mereka Terima bisa kasih Tuhan, kembali. kami serahkan ke dalam Terima tangan-Mu. kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Berdoa kami sebagai untuk manusia bangkitkan terbatas. pemuda Kami sebagai butuh pelayan, Roh-Mu yang kudus person membakar hati di setiap kami, mentor Tuhan, pemuda. sehingga Tuhan Yesus akan menolong. peran ini Terima bukan kasih karena Tuhan. terpaksa, bukan karena Puji jabatan, dan nama. tapi karena hati yang sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih. Haleluya. Ya. Kak Titus. Bapak, terima kasih, bersyukur untuk kesempatan yang baik bagi kami, mendoakan pergumulan anak-anak muda kami, baik yang dalam studi maupun dalam pelayanan. Kami rindu bahwa pemuda Gereja Kemah Injil menjadi pemuda yang maksimal dalam berdedikasi bagi organisasi ini, bagi bangsa ini, menjadi pemuda yang cinta Tuhan, cinta bangsa, cinta gereja, bahkan juga cinta kepada jiwa-jiwa, bahkan cinta kepada keluarga. Biarkan pemuda ini terus dipakai Tuhan menjadi jawaban di zaman ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa membangun relasi yang baik melalui doa ini, dan kami percaya pada malam ini kuasa-Mu dinyatakan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Titus. Dan yang terakhir teman-teman, rekan-rekan pemuda, ini menjadi pergumulan kita bersama, ini pergumulan khusus. Jadi kita berdoa untuk secara khusus untuk keluarga dan pelayanan dari Kak Chow Simen, hambanya Pendeta Chow Simen, sebagai bendahara umum. Kita berdoa supaya diberikan hikmat, kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan. Kita juga berdoa Kak untuk Brian, mungkin kalau ya. ada kesempatan mungkin Kak Simen Chow bisa sampaikan, mungkin ada yang bisa kita doakan secara khusus, Kak? Iya, baik. Beliau masih bergabung, kalau misalnya Ya, beliau ada baik. kesempatan. Siap. Saya sebutkan yang kedua juga ya, supaya sekalian. Jadi yang kedua kita berdoa juga untuk proses pengobatan dari istri Kak Taufan, yaitu Kak Deserlin. Rencana operasi yang masih menunggu kepastian dan ketersediaan ruangan di Rumah Sakit Siloam Ambon.
kita berdoa supaya proses operasi bisa berjalan dengan baik. Biaya-biaya yang dibutuhkan juga kiranya dipercukupkan. Mari saya silahkan Kak Chow untuk mungkin menambah beberapa doa atau bisa share pergumulan doa. Dan setelah itu mungkin Kak Taufan kalau masih ada di ruang Zoom, silahkan. Baik, selamat, terima kasih. Saya ada 2 Zoom acara jadi keikatan. Terima kasih untuk doa umumnya tadi ya. Mungkin doakan juga, saya punya 2 putra juga ya, masih pemuda. Jadi supaya mereka menjadi pemuda yang berkenan pada Tuhan dan selalu takut akan Tuhan untuk masa depan. Dan ya, percaya Tuhan yang saya kembangkan tadi, yang pegang janji, ya kita selalu penuh dengan Tuhan. Jadi, Bapak Ketua Biro Pak Daud, masih lihat anak saya masih bayi waktu beliau pemuda saya. Sekarang dia sudah bertunangan, hampir mau menikah. Ya. Yang kedua mungkin kita perlu doakan, tidak pribadi saya, tapi kita doakan terus untuk keterpanggilan para pemuda untuk menjadi hamba Tuhan. Saya rasa kita perlu doakan karena Tuhan yang menggerakkan. Ya. Jadi supaya betul-betul Tuhan panggil banyak anak-anak muda yang terpanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Kristus. Kira itu aja Pak, tambahan dari saya. Ya, terima kasih banyak Kak Chow. Jadi tidak enak ini saya panggil beliau Kak Chow. Iya, jadi kita doa untuk 2 poin itu dari beliau, tambahan dari beliau selaku Bendahara Umum Gereja Kemajelis Indonesia. Kemudian yang kedua, kalau masih ada Kak Taufan, oh puji Tuhan masih ada. Mari Kak Taufan, silakan Kak. Kalau ada yang mau ditambahkan sehubungan dengan perkembangan kesehatan dari Kak Lin, disilakan Kak. Oh ya, baik, terima kasih. Suara saya kedengaran Kak? Iya Kak, dengar Kak. Mungkin kasih kuat dikit Kak. Kak Taufan di rumah sakit, jadi mungkin nggak bisa kencang-kencang ya. Lagi di rumah sakit Kak. Oh baik, oke lah. Ya, mari kita berdoa untuk beberapa poin tadi. Dan kita buka suara. Kak Brian, ini Kak Daud, Kak Taufan masih mau sampaikan sesuatu. Oke. Mari Kak, soalnya tadi putus-putus, minta maaf. Iya. Terima kasih. Puji Tuhan, sore tadi istri sudah mengalami pertolongan untuk transfusi darah kantong yang pertama, karena kurang lebih akan ada 3 kantong yang ditransfusi untuk menaikkan HB dari 8 ke 10. Minta maaf saya bicara di dekat speaker supaya dekat HP supaya bisa tidak terlalu keras saya bicara. Yang kedua, doakan jika HB sudah stabil dan bisa dilakukan tindakan, maka akan dilakukan tindakan operasi dalam waktu dekat. Dokter tadi pagi kami masuk di UGD sampai siang, lalu masuk di ruangan, jadi dokter sampaikan kalau semua sudah stabil, operasi akan dilakukan dalam waktu yang dekat karena beberapa waktu ini kondisi ibu cukup drop karena sakit yang sangat di perut beberapa waktu ini, jadi kami beberapa kali bawa ke UGD untuk ditangani. Jadi itu 2 pokok doa. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan, hari ini sudah ada transfusi yang masuk sore tadi. Ini ada rehat sejenak, baru nanti akan masuk ke transfusi kantong kedua. Dan kalau yang kedua, kalau HB sudah normal dan semua sudah siap, maka tindakan operasi akan dilakukan dalam 1-2 hari ke depan. Mohon doanya supaya semua terbaik kemudian bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Kak Taufan. Kita akan berdoa bersama-sama
untuk kedua pokok doa yang telah disampaikan, baik itu dari Kak Chow maupun dari Kak Taufan. Kita berdoa, kita buka suara dan kita doakan untuk pergumulan khusus ini. Minta Tuhan menolong secara khusus untuk Kak Taufan. Dan nanti di akhir dari doa ini, saya minta kesediaan dari Kak Patriot di Jayapura untuk menutup doa ini, Ketua Biro Papua 1. Mari kita buka suara dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan di dalam kesempatan ini kami juga bisa mendoakan khusus untuk Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu bagi kami, untuk kami boleh melatih diri kami beribadah. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang menyediakan waktu ini, menolong dan terus memberkati dia di dalam pelayanannya, di dalam pergumulan keluarganya, secara khusus kedua anak yang di usia muda ini, untuk anaknya boleh semakin hidup di dalam Tuhan, mengenal lagi, persembahkan hidupnya bagi Engkau. Berdoa Tuhan untuk kehidupan Simen yang biasa Tuhan, agar generasi muda ini, generasi saat ini boleh ada begitu banyak anak muda yang rindu memberi diri mereka pelayan Tuhan sepenuh waktu. Mereka bergumul untuk masuk ke dalam teologi, untuk diperlengkapi di hamba-Mu di ladang, juga yang memberikan atau menaruh hati yang rindu untuk melayani Engkau lebih dalam lagi. Dan semuanya boleh terjadi seturut dengan rencana dan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk Kakak Taufan yang bergumul untuk dia terkasih Kak Deserlin yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit Siloam ada di Ambon karena operasi biung Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami tahu tidak mudah Tuhan, mungkin mereka juga sudah letih beberapa waktu ini bergumul dengan kondisi ini Bapak. Engkau yang memberikan kekuatan bagi Kak Deserlin, secara khusus juga buat Kak Taufan Tuhan dalam mendampingi Kak Deserlin. Tuhan yang menolong mereka saat ini sedang transfusi darah, ada 3 kantong yang rencana akan disalurkan Tuhan untuk menambah HB yang saat ini sedang drop oleh karena kondisi yang sulit untuk bisa istirahat karena kondisi tubuh yang sakit. Tuhan yang menolong, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, pengharapan di dalam Tuhan, bahwa kondisi ini sedang membawa mereka semakin dalam, lebih dalam lagi, menikmati kasih Tuhan, sehingga mereka tidak kekuatan untuk mendampingi dan istri tawar hati kami dengan ini. kondisi ini, tetapi justru semakin teguh mengharapkan pertolongannya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, juga kami sebagai satu tubuh Kristus boleh menopang pergumulan ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Malam ini kami berdoa, bersepakat meminta di dalam nama Tuhan Yesus pengurapan Tuhan dan lawatan Tuhan dan hamba-Mu, Ibu Pendeta Deserlin yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit Siloam di Kota Ambon. Kami tahu Tuhan, sebagaimana firman-Mu berkata, di mana 2 orang sepakat meminta sesuatu di dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Dan malam ini Tuhan, kami pemuda nasional bersepakat sehati meminta kepada Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk transfusi darah hari ini. Dan kami berdoa kalau Tuhan izinkan, HB boleh kembali normal dan operasi bisa dijalankan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Taufan sebagai teman pewaris kasih karunia. Tuhan kuatkan dan teguhkan hati hamba-Mu. Kami tahu bahwa hamba-Mu juga butuh penguatan daripada Tuhan untuk terus mendampingi istri tercinta dalam situasi-situasi yang sulit seperti ini. Tuhan jamah hamba-Mu, kondisi kesehatannya kami berdoa supaya ada sukacita dan penghiburan daripada Tuhan bagi hamba-Mu. Kami juga mengucap syukur untuk Bapak Pendeta Chow yang hari ini boleh memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih waktu Tuhan memilih dan menetapkan hamba-Mu sebagai bendahara umum Gereja Kemah Injil Indonesia. Kami tahu bahwa ada maksud dan rencana Tuhan bagi pengembangan gereja Tuhan ini ke depan. Dan kami berdoa menyerahkan istri, kedua anak kekasih, Tuhan menolong dan memberkati mereka di masa muda mereka. Biarlah mereka juga dapat meneladani
apa yang telah dikaryakan oleh kedua orang tua semasa hidup, sehingga kehidupan mereka pun akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga berdoa Tuhan sebagaimana telah dinyatakan oleh hamba-Mu, supaya ada begitu banyak anak-anak muda yang menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Karena kami sungguh menyadari bahwa ladang ini telah menguning, namun pekerja masih sedikit. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, apa yang menjadi visi daripada pemuda nasional untuk terjadi pelipat gandaan, begitu juga dengan hamba-hamba Tuhan, anak-anak muda yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan saja yang akan menggerakkan mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh menyerahkan diri dan siap untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, dan kami semua telah bersepakat dan meminta kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa, Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan, dan Tuhan akan bertindak malam ini atas setiap doa-doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Kak Tio. Dan rekan-rekan sekalian, kami Depda membuka donasi bagi rekan-rekan sekalian, bagi kakak-kakak, teman-teman yang ingin membantu pengobatan dari Kak Taufan. Jadi mari silakan kita bantu, kita berbagi berkat, kita support Kak Taufan melalui uang kita. Ini ada nomor rekening yang bisa kakak-kakak atau rekan-rekan transfer melalui rekening BCA 4040588499 atas nama Kak Mikael Setiawan. Itu saja dari saya. Mari kita saling support satu terhadap yang lain dalam lingkup pelayanan pemuda nasional. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Karyo. Baik, apakah ada pujian penutup dulu dari rekan-rekan Sulut ini? Ya, oke. Sambil menunggu jawaban, rekan-rekan jangan kemana-mana dulu, karena kita mau sesi foto bersama dulu ya, Kak Brian ya. Iya Kak, siap. Iya, jadi jangan keluar dulu dari ruang meeting kita dan kita akan foto bersama. Tapi saya tanya dulu dari rekan-rekan Sulut, apakah akan ada pujian penutup? Ada, Kak. Oke, baik. Ya, kalau gitu saya kembalikan ke rekan-rekan yang ada di Biro Sulut untuk bisa menutup rangkaian ibadah kita malam hari ini ya. Silakan, Kak. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan menutup rangkaian ibadah Jaringan Doa Pemuda Nasional kita di malam hari ini. Nanti doa tutup akan dibawakan oleh Kak Dedi Setiadi dan kita angkat pujian bersama Aku Punya Tuhan Yang Besar. Mari kita angkat pujian ini dengan iman. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya.
Silakan. Ya, rekan-rekan, mohon maaf, sepertinya Kak Dedi sedang dalam perjalanan dan tidak kondusif untuk bisa on cam dan juga mungkin membuka. Oh ini, Kak Dedi, bisa Kak Dedi untuk menutup dalam doa? Baik, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan begitu mengasihi kami, memelihara kami, dan memurnikan kami di dalam seluruh perjalanan hidup dan pelayanan kami sebagai orang muda, dan terus bekerja di dalam hidup ini, untuk berkarya bagimu di dalam kehidupan kami. Terima kasih malam ini kami mendengarkan firman-Mu yang sangat menguatkan, untuk mendorong kami menjadi pemuda-pemudi yang terus melatih diri dalam beribadah, untuk menjawab banyak hal dari apa yang Tuhan percayakan dalam generasi hari ini. Terlebih untuk Tuhan pakai membangun gereja-Mu, Gereja Kemah Injil Indonesia, di mana Tuhan menaruh dan mempercayakan kami bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Tuhan, hamba sungguh bersyukur ada kurang lebih 47 lebih orang dalam akun ini yang terlibat bersama, dan ada yang bersama-sama kami percaya bahwa semua kami diteguhkan, semua kami diberkati, dan kami mengimani firman Tuhan ini dan akan terus melayani Tuhan sepanjang tahun ini, bahkan dalam hari-hari yang ada di depan. Kami juga mau memberikan diri untuk terlibat dalam gerakan doa 40 hari. Dan kami percaya bahwa tak kala kami sungguh bergumul, merendahkan diri berdoa dengan motivasi yang benar, dengan sikap yang benar, dengan tujuan yang benar, maka kami akan melihat banyak hal yang akan terjadi dalam terobosan-terobosan pelayanan, baik pribadi, keluarga, bahkan di dalam pekerjaan Tuhan. Mohon kiranya Tuhan berkenan memberkati seluruh para pemimpin, bahkan yang tidak hadir di tangan kami semua. Tuhan memberikan kami kuasa untuk dapat melayani dan melihat jiwa-jiwa diperbaharui, jiwa-jiwa baru dibawa kepada Tuhan. Akhirnya, mohon berkat-Mu atas hamba-Mu, Bapak Pendeta Chau, orang tua kami, pemimpin kami, Bendahara Umum Gereja Kemah Injil. Berkati beliau, pribadi, keluarga, juga di dalam pelayanan, sama seluruh hamba-hamba-Mu yang lain. Mohon Tuhan, teguhkan beliau, dan terima kasih untuk share firman-Mu yang luar biasa buat kami malam ini. Akhirnya hamba berdoa, menyerahkan setiap para pemimpin, key person dan tim mentor yang hadir pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka secara pribadi, memberkati mereka di dalam pelayanan, memberkati mereka di dalam kehidupan keluarga pribadi maupun dalam pergumulan-pergumulan khusus. Terutama untuk rekan-rekan yang sudah kami doakan dalam kondisi urgent hari ini, istri daripada Kakak Taufan, tangan Tuhan yang penuh kasih menjamah dan melawat. Juga Ibu Pendeta Rosalina Gultom, juga rekan-rekan yang lain yang tidak kami tahu, bahkan pemuda-pemudi Tuhan lawat dan pulihkan. Akhirnya, biarlah berkat yang dari Allah, anugerah damai sejahtera, sukacita di dalam Kristus Yesus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami, menyertai seluruh kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Shalom rekan-rekan yang terkasih. Maaf Kak Dedi, hari ini dalam perjalanan Surabaya terapi, dan pertama saya ingin mengucapkan terima kasih buat Kak Chau atau Pak Pendeta Chau, Bendahara Umum kita. Kalau yang pertama adalah Pak Sekum, sekarang adalah Pak Bendahara Umum kita. Kak Dedi rindu orang-orang tua kita, pemimpin kita akan menyatu dengan kita sebagai pemimpin pemuda di lapangan. Nah, kita harus mengenal mereka, terus dekat dengan mereka, menerima banyak motivasi dari mereka, dan itulah harapan ke depan. Pastikan saudara-saudara, dalam 2 tahun terakhir kita akan terus akan ada pertemuan-pertemuan lagi lebih lanjut, lebih dalam, dan kita berdoa ini bukan soal akhir dari kepengurusan,
tapi kita akan bertumbuh dalam berkelanjutan untuk siapapun ke depan. Kita mempersiapkan diri, tuayan akan terus berjalan dan Tuhan membangkitkan lebih banyak para pemimpin. Tuhan memberkati kita semua, semangat, sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Shalom. Shalom. Terima kasih Kak Dedi. Sama Tuhan teman-teman, ibadah jaringan doa pemuda nasional kita boleh selesai. Dan untuk selanjutnya, silakan kakak depan pemuda. Baik, terima kasih buat rekan-rekan Biro Sulut yang sudah melayani pada malam hari ini. Secara khusus juga Pak Pendeta atau Kakak Pendeta Si Mencau ya, yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan, menyampaikan firman Tuhan yang sungguh memberkati kita semua. Dan sebelum kita berbubar, sebelum kita berakhir, saya rindu kita semua bisa on cam untuk kita bisa foto bersama. Kakak Taufan, jangan lupa sampaikan salam kami ya buat Kakak Deserlin. Kita semua mendoakan dan kita percaya Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang melawat. Mari rekan-rekan semua, ada Olive, Mary Dangang di Sumba, Kakak Mariska, Kak Piti, Shalom, Olive. Kakak. Mari Kakak Rio, bisa on cam ya Kak. Ya Kak Dedi. kita harus beritahu buat tim Person bahwa mulai malam ini dan seterusnya JDPN akan ditangani oleh tim misi Kakak Sikri bersama tim yang ada dengan tim multimedia Kakak Daud. Dan Siap. doakan kita akan terus mempersiapkan yang terbaik. Siapa? Terima kasih Kakak Sikri dan Sulut. Siap. Kalau Kakak Daud dengan Kaltim. Mantap. Memang sebelumnya mereka selalu bersama-sama. Baik. Ayo Kak, makin berkurang yang hadir Ya, Kak. masih banyak yang belum on cam nih masalahnya. Kita masih nunggu nih. Mari Kak, Mary Dangang. Ayo kita masih nunggu nih rekan-rekan. Iya, Kak Tabita, Kak Anggi, Kak Yosep. Kak Mari. Christopher senyum dulu. Nah, itu kan Iya. manis. Oke, siap. Kita foto bersama ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Kak Tari senyum nak juga nak.